Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing tips gimana nulis code JavaScript yang clean. Saya awali dulu dengan pembahasan apa itu clean code. Nah, ini ada sebuah jokes populer yang bilang bahwa kualitas code itu bisa diukur dengan jumlah WTF per menit. Maksudnya gimana tuh? Kalau kalian lihat, ini di pintunya ada tulisan code review. Jadi ini ceritanya code kita lagi direview oleh orang lain. Ketika orang yang review code kita kesulitan memahami maksud dari code tersebut, itu bisa jadi pertanda bahwa code kita kurang bagus. Jadi bisa dibilang, gampangnya definisi clean code itu adalah code kita mudah dipahami oleh orang lain apa enggak. Ini beda ya dengan code itu error apa enggak. Kalau code error apa enggak, itu ya tergantung code-nya bisa jalan apa enggak. Tapi kalau code-nya itu clean apa enggak, itu tergantung bisa mudah dipahami orang lain apa enggak. Ini juga saya ambil sebuah kutipan dari internet. Clean code adalah code yang mudah dipahami dan mudah diubah. Mudah diubah di sini maksudnya seperti ditambahi fitur baru atau di-maintain untuk jangka panjang, seperti itu. Nah, di video ini saya mau share 10 tips biar code kalian lebih clean. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Tips yang pertama, ini basic banget, selalu gunakan bahasa Inggris untuk menamai variabel. Walaupun aplikasi yang mau kita bikin itu berbahasa Indonesia, penamaan variabel tetap menggunakan bahasa Inggris. Kontennya bahasa Indonesia nggak masalah. Kalau kalian belum lancar bahasa Inggris, ya silakan manfaatkan Google Translate. Karena kalau nggak pakai bahasa Inggris, ya jadi nggak clean code-nya. Tips yang kedua, gunakan verb untuk fungsi dan noun untuk variabel. Verb itu artinya kata kerja, contohnya seperti get, add, delete, validate, dan lain-lain. Gunakan kata kerja tersebut untuk menamai fungsi. Jadi gini, get user, add user, dan lain-lain. Gunakan bentuk kata dasar. Jangan gunakan bentuk lain, seperti mapping user, deleting user, itu jangan. Selanjutnya, gunakan kata benda untuk variabel. Bisa pakai bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Tips ketiga, gunakan bentuk jamak atau plural untuk variabel array. Ini merupakan contoh code yang nggak clean karena dia menggunakan bentuk tunggal untuk menyimpan sebuah array. Array itu kan isinya banyak ya, jadi harusnya jamak. Hal ini juga berlaku untuk nama fungsi. Fungsi yang returnnya array, maka kata bendanya harus pakai bentuk plural. Jadi seperti ini baru clean. Tips keempat, pada saat kalian melakukan iterasi pada sebuah array, gunakan bentuk singular dari nama variabel array-nya. Jangan sekedar pakai satu huruf doang, misalnya A gitu, seperti ini. Atau kata lain yang terlalu umum, seperti item. Yang bagus adalah seperti ini. Gunakan bentuk singular atau tunggal dari array yang diiterasi. Tips kelima, gunakan prefix atau awalan is, has, can, atau should untuk menamai variabel boolean. Tujuannya biar lebih jelas. Kurangi apapun itu yang bisa membuat code kita ambigu, seperti di contoh ini. Di sini ada variabel expired, ini bisa membingungkan ya. Expired itu boolean apa date. Kalau kita ubah nama variabelnya jadi is expired, gini kan jadi lebih jelas ya. Sebelum lanjut ke tips selanjutnya, mungkin sebagian dari kalian nyadar kalau dari tadi bahasanya soal penamaan variabel. Kenapa demikian? Jawabannya simple. Karena kalau orang ngebaca code, itu pasti baca variabel dulu, baru baca operasinya. Sebagai tambahan, ini saya kutip dari internet. Nama variabel, fungsi, kelas, itu harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan besar. Itu tadi harus ngasih tahu kenapa variabel tersebut ada, apa yang dia lakukan, dan gimana cara pakainya. Kalau nama tadi sampai butuh komen, berarti penamaan variabel tadi nggak menggambarkan tujuannya apa. Baik, kita lanjut. Tips ke-6, simpan kondisi ke dalam variabel. Ketika kita disuguhkan code seperti ini, kita pasti loading dulu nih untuk bisa tahu maksud dari kondisi ini tuh apa. Ini bisa kita improve dengan menyimpan logika kondisi tadi ke dalam sebuah variabel.
Dengan demikian, kita baca code itu seperti baca tulisan bahasa Inggris aja gitu. Kemudian kalau kondisinya ada banyak, sederhanakan lagi. Simpan variabel-variabel kondisi tadi ke dalam variabel lain. Jadi seperti ini. Bagusnya sih maksimal 2 variabel aja ya di sini ya, biar nggak pusing bacanya. Tips ke-7. Penamaan variabel boolean harus positif, alias nggak boleh pakai not. Hal ini dikarenakan ngebaca double negatif kayak gini itu susah. Tidak expired. Pusing kan bacanya. Bagusnya positif seperti ini. Tips ke-8. Hindari menamai variabel dengan data. Karena semua yang disimpan di variabel itu ya pasti data. Data siswa, data guru, data nilai, dan lain-lain. Jadi data itu terlalu umum. Maka dari itu hindari menamai variabel dengan data. Gunakan nama variabel yang spesifik atau eksplisit. Tips ke-9. Jangan bikin fungsi yang melakukan banyak hal sekaligus. Satu fungsi sebaiknya hanya diberi satu tanggung jawab saja. Contoh yang kurang bagus yaitu seperti ini. Fungsi ini melakukan banyak hal sekaligus. Sebaiknya fungsi ini dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya pecah lagi fungsi tersebut menjadi 3 fungsi lain yang masing-masing melakukan tugas yang spesifik. Dengan demikian, code kita jadi lebih mudah dipahami, serta bakal lebih mudah untuk proses debugging. Tips ke-10. Selalu gunakan JavaScript linter. Linter itu gunanya buat ngoreksi error pada code kalian dan ngoreksi code kalian yang nggak konsisten. Misal spasinya nggak konsisten, pemakaian titik koma yang nggak konsisten, dan sejenisnya. Ini nggak saya bahas secara detail di video ini. Saya cuma mau kasih gambaran aja, nanti outputnya bakal seperti yang ada di bagian kanan ini. Dia ngoreksi kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kalian bisa cari tutorialnya, linternya namanya ESLint. ESLint, ES-nya itu dari kata ECMAScript ya. Sekian 10 tips menulis code JavaScript yang clean pada episode kali ini. Saya udah siapin juga 10 tips lagi di part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.